headlampnya memang gede. Cara buka tangki untuk akses itu dari belakang. Jadi sistem lepas seperti ini kayak ini tank ini. Jadi ini plat ya. Ini plat ya. Tebel banget ya. Akhirnya Cak, setelah cukup lama menunggu, Suzuki Indonesia resmi meluncurkan Matic terbaru mereka, Access 125. Apa kelebihannya? Kita bedah Cak. Bro, akhirnya kita sukses ya. Bisa melihat langsung Suzuki Access 125. Sebuah motor yang kontroversial karena WP sudah share ke sampean kemarin di Instagram WP. Sosoknya seperti apa dan sampean awalnya oke banget, akan tetapi memang ada beberapa poin yang sepertinya kita harus adaptasi. Kita akan share nantinya Cak, teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman, per hari ini official Suzuki Indonesia telah meluncurkan Suzuki Access. Ini adalah motor yang diimpor langsung dari India Cak. Jadi penampakannya, sosoknya ini benar-benar memang kita harus adaptasi ya teman-teman semuanya. Ini sudah full LED ya Cak. Kalau kita nyalakan, dia nyala kiri kanan untuk lampu hijaunya tengah. Dan kalau kita lihat komposisi dari motor ini, headlampnya memang gede. Itu yang perlu kita adaptasi. Tapi tenang, ada satu hal yang kita suka sekali dengan motor ini adalah quality untuk apa namanya casing-casingnya Cak. Tapi kita pelan-pelan ya, kita akan coba oprek. Jadi pada saat kita lihat di depan, ketika kita lihat dari atas seperti ini, maka kita akan menemukan sebuah headlamp yang lebar ininya Cak. Jadi dia besar, lebar, termasuk juga krom-kroman bagian samping kiri kanan dan juga lebar ya. Ini jadi dia porsinya tuh memang krom-kromannya gede ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, dan jika kita lihat dari depan seperti ini, krom-kromnya hanya sampai sini aja Cak ya. Di sini udah nggak krom-kroman. Tapi kalau kita lihat dari depan sini elok ya, itu suka ya, dari depan sini lurus banget, itu cakep. Sementara itu kalau kita lihat di bagian bawahnya Cak, ini ada kayak shape ya teman-teman semuanya yang menonjol, dan juga ada apa namanya, sentuhan di sini. Ini DRL Kang Mas ya. Bila kita nyalakan, ini nyala, kita akan coba nyalakan bersama semuanya. Dan di sini ada logo Suzuki 3 dimensi ya. Jadi kalau kita nyalakan seperti ini Cak. Nah ini nyala Cak. Nah seperti itu kira-kira ya, ini silo banget. Dan kalau kita lihat di bagian atas seperti ini. Lalu untuk bagian bodi-bodi lainnya Cak, bagian bodi sini Kang Mas ya, bodi-bodinya kita akan lihat bodi yang cembung ya, dan juga di sini teman-teman ada reflektor dalamnya, krom-kromannya, dan teman-teman di sini juga bolam biasa. Ya dia bolam biasa. Dan jika kita lihat dari samping seperti ini, yes, bodi per bodinya semen pelototin aja, shape-nya yang sebenarnya enak dilihat teman-teman. Enak dilihat sebenarnya dari depan ya. Kita selalu tekankan dari depan. Sementara yang paling lebih surprise adalah desainnya, casing-casingnya Cak. Ini casing-casing yang gila, ini tebel banget Cak. Ini bener-bener ini mah tank Mas. Ini tank ini. Dan ini Cak, ini sama harus tahu ya, ini adalah kaleng ya. Jadi ini plat ya, ini bukan casing, ini plastik di sini, tapi ini plat. Lihat. Oke, WP akan dekatkan mic WP ya, biar sampean tahu ya. Jadi biar sampean tercerahkan seperti apa platnya ya. Ini ya, yang kita tahu sini. Nah, dengar nggak sampean? Ini plat Cak, tebel banget Cak. Udah kayak tank Mas. Gokil Suzuki sih. Ini kalau tabrakan banteng ini pasti menang ya. Nah, ini kan plastik nih. Plastik nih. Ini kaleng. Gendeng sih. Sadis, sebenarnya nggak nyangka sih Cak. Nah ini shape ketika dilihat dari samping. Maka teman-teman lihat bentuk dari headlampnya yang ada topinya seperti ini, seolah-olah ada topinya Cak. Lalu di bagian area sini dia kayak lurusan, tapi di sini ada permainan reflektornya nggak polosan ya, ada permainan begini Cak. Tekuk-tekukan dari bodinya. Lihat ya, pelek-peleknya Kang Mas ya. Pelek-peleknya palang biasa. Dan ringnya adalah ring 12 inci yang ini Cak. Nah, ring 12 inci. Teman-teman, ukuran 90/90. Ya, ini impor dari India teman-teman. Dan ini gila sih ini casingnya. Dan di bagian sini Cak ada mata kucing Kang Mas ya. Lalu bagian deck sini. Nah, kita lihat di sini ternyata juga masih model bukan smart key ya, dia masih model shutter biasa Cak, seperti ini. Jadi kalau sampean ngunci motor ini ya tinggal di shut aja. Oke, nah dia tutup. Kalau sampean buka seperti ini.
Itu ya, Cak. Jadi memang untuk seatnya juga bisa dari sini. Mana sih? Nah, ini seatnya dari sini. Nah, kita buka seatnya. Yes. Kita akan coba buka bersampean dan ini dia. Nah, untuk bagian bagasinya memang nggak besar banget, Cak. Tapi cukup oke, Kang Mas ya. Jadi kalau kita lihat, ini ada juga cekungan ya di situ. Ini kosongan banget dan jangan salah, di sini kan benar-benar clear ya. Memang untuk pengisian BBM-nya nggak di sini, Cak. Kita akan pelan-pelan aja dulu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita nongkrong di atas motor ini. Ini dia yang BB maksud ya. Jadi teman-teman, porsi dari headlampnya itu gede. Tangan BB udah gede, tapi di atas kepala dari akses ini terasa kecil tangan BB ini. Tuh, memang porsinya gede. Jadi kalau kita lihat secara langsung memang nggak mungil ya dia bagian atasnya, dan ini bagian speedometernya, Cak. Speedometernya ada 110 tulisannya dan minimalis, dan kalau kita nyalakan seperti ini. Yes. Ada siluet warna hijau, ini hijau, ada biru, berubah-ubah warnanya, ini kuning ya, backlightnya. Di sini ada voltase baterainya kelihatan, lampu sen seperti itu, nah, indikator, lampu dim ya, nah itu lampu dim. Dari lampu dimnya bisa lampu tembak ya, di gini aja, pas beamnya. Nah itu klip-klip ya. Nah seperti itu teman-teman. Ini adalah pencetan untuk brightness-nya, semuanya bisa diatur dari sini. Gitu ya, engine checking di sini. Jadi memang minimalis sekali. Brightnya bisa diatur ya, berarti sini. Oke, dan di sini lampu sen kiri kanan. Ini klaksonnya, suaranya. Dan ini engine kill. Ini hazard. Jadi ternyata ada hazardnya, Cak. Jadi kalau kita nyalakan seperti ini. Sekali lagi ini bohlam biasa, Mas. Bohlam biasa. Jadi belum LED. Jadi lihat nih ya, kalau kita nyalakan cakep ya. Tuh, cakep kan? Kalau kita lihat cakep nih. Cakep, Cak. Dari samping juga oke. Nah, oke juga dilihat. Jadi kalau kita perhatikan juga di sini sudah ada parking brake lock. Nah, jadi sama nggak usah khawatir kalau sampai parkir ya. Jadi tinggal tarik yang ngunci dia sini. Nah, gitu ya. Kira-kira gitulah. Posisi BB nggak enak nih, jadi nggak bisa dengan gampang untuk menarik tuasnya. Dan ini bagian pengeremannya, Cak. Pengeremannya satu piston, Kang Mas. Ya, di super nisin. Bagian dispeknya masih biasa. Modelnya bukan wave ya, karena memang ini klasik. Dan untuk di bagian rak-raknya, Cak. Kita akan, oh ya ini bagian spionnya ya, ini bulat modelnya. Dan yang unik adalah di sini ternyata dia chrome-nya tuh chrome nggak mengkilap ya, jadi agak buram gitu ya modelnya, Cak. Kita lihat dari sini. Nah ini untuk bagian rak-raknya dia seperti ini ya, cukup dalam, Cak. Cukup lebar maksudnya, dan di sana juga ada raknya kiri kanan. Ini ada USB charger ya, teman-teman. Dan ada siluetnya, ada lampunya, Cak, maksudnya. Ini nyala, bagus. Dan di sini ada cantolan belanja, Mas. Nah, seperti ini. Oke, nah, untuk deck-decknya cukup luas. Walaupun bukan yang terluas enggak. Tapi sejauh ini kita lihat cukup luas. Di nongkrong di sini juga lapang rasanya. Tuh, ya. Jadi kita nggak mentok ya bagian ujung-ujung ini. Lapang di sini, Cak. Lalu kalau kita lihat di bagian jok-joknya ini, wah gede banget joknya, Cak. Dia lebar, Cak. Lebar. Tapi joknya ternyata nggak empuk banget ya. Dia termasuk medium. Tanpa ada apapun ini, nggak ada variasi-variasi, semuanya standar ya. Di sini juga ada jahitan-jahitan. Sementara di bagian samping kanan kita akan lihat ada Suzuki Eco Performance tempelan, akses ya. Dan ini dia untuk bagian pengisian BBM-nya di sini, Cak. Nah, jadi bagian belakang sini. Oh, kita harus buka dulu dari sini ya, teman-teman. Bukanya BBM ke kanan, Cak. Tekan kanan ya. Bingung ya BB, kalau ke kiri kan seatnya. Nah, kita lihat. Ini dia, Cak. Nah, jadi karena ini ada apa namanya box, jadi nggak bisa buka luas. Nah, ini pembukaan, cara bukaannya ya. Jadi dari bokongnya, Mas. Bukaan untuk bensinnya ya. Jadi kalau kita buka seperti ini, kita intip ya. Nah, kayak gini. Dia modelnya tanpa ada apa namanya pengait ya. Jadi memang copotan kayak model Jurigen ya, Cak. Dan seperti ini. Ada tulisan khusus bensin tanpa timbal tulisannya ya. Cara buka tangki
untuk akses itu dari belakang. Nah, dan modelnya kalau kita lihat, Cak, ternyata tutup tangkinya dia tidak ada pengikatnya sama sekali. Jadi sistem lepas seperti ini kayak galon jurigen ya. Jadi sampai hati-hati jangan sampai hilang nih, karena nggak ada cantolannya. Memang rata-rata motor seperti itu ya, walaupun nggak semuanya, ada juga yang ada talinya. Jadi dia sistemnya kayak begini ya modelnya. Dia akan tutup seperti ini. Nah, jadi kalau tutup seperti ini, ya memang sama agak effort harus turun dari motor baru bisa membuka atau menutup ya untuk BBM-nya. Oke. Nah, teman-teman, bagian samping kanan kalau kita lihat ya, kita lampunya kita lihat dulu ya. Ini lampu bagian belakangnya, Cak. Ibu katakan cakep ya lampunya. Jadi dia ada kayak LED begitu, bentuknya U. Ya, terus ini bolang biasa. Dan setiap jengkal dari bodinya seperti ini. Tarikannya, ya, shape-nya, ya memang butuh adaptasi. Sekali lagi butuh adaptasi aja. Oke. Lalu kalau kita lihat di sini, Cak, untuk body-bodinya termasuk ya kita lihat nggak terlalu yang lebay ya. Semuanya kayak membulat-bulat begitu, Cak. Ada Sun Access 3D ya modelnya, warna chrome, dan ini dia bagian kipas-kipas dari engine-nya. Dan ini bagian knalpot belakangnya, Mas. Knalpot belakangnya ya. Dan bagian yang unik adalah nggak tahu nih, silencernya bener-bener unik banget nih bentuknya. Jadi agak kasar juga di sini, Cak, lihat. Roda-rodanya, Mas ya. Yang unik adalah ini sudah menggunakan Maxxis dan juga ringnya itu 10 inci, Cak. Depan 12 inci, yang belakang justru kecil. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Nah, seperti ini, Cak. Jadi memang dia kayak apa namanya, bannya itu dia kayak masuk ke dalam. Oke, kita dari sini, Cak. Nah, ini desainnya Kang Mas. Dari samping kiri ya ada tulisan Suzuki ya, Cak. Cover CVT dan juga box filter. Dan teman-teman, untuk suspensinya kita lihat hanya satu di sebelah kiri dan seperti ini, Cak. Nah, oke. Jadi secara umum kalau kita lihat memang kita harus adaptasi untuk rodanya aja bagian belakang. Kalau nilainya sih oke lah WB ya. Tapi yang WB berikan acungan jempol buat Suzuki adalah materialnya yang gokil, Mas. Gila, plat, semuanya plat. Nah, itu adalah hitam. Tapi yang warna ini adalah warna yang keren. Ya, warnanya ini cakep ya. Jadi bisa menutupi beberapa kelemahan tadi. Ini dia nih, Cak. Nah, seperti ini, Cak. Kalau kita lihat sosoknya, bentuk dan desainnya, teman-teman perhatikan aja bagaimana dari body per bodinya. Dan teman-teman, harga dari motornya ada 25 jutaan. Ya kan, untuk warna ini mewah ya. Keren ya. Oke ya, kacamata IWB. Jadi not too bad lah ya. Bagian ini dia agak gede sini ya. Nah, bagian speedometernya klasik, ada logo Suzuki. Kiri kanan panel-panelnya, teman-teman. Engine kill, ada hazard juga. Bagian belakangnya, untuk warnanya memang kelihatan lebih cakep ya. Jadi kontur dari bodi-bodinya kelihatan. Nah, ada mata putih di situ. Dan di belakang sini juga ada belanjaan ya. Ini buat nyimpen belanja, Mas. Sorry, buat nyantolin maksudnya. Nah, menyantol belanja di situ. Ya. Dan yang menjadi kekuatan dari motornya adalah BBM-nya ya, tangkinya 5 literan. Ini gede. Push step belakangnya, Mas, dia bisa masuk ke dalam. Jadi kalau kita setting di sini, Cak, bisa masuk ke dalam bodi. Tuh. Ya. Jadi oke lah. Bodi-bodinya. Nah, bentuknya dari samping. Dan untuk yang motor ini, yang warna ini, ternyata peleknya juga di-clear oleh Suzuki dengan warna silver. Nah, seperti ini, Cak. Ya, cakep ya. Ini cakep sih kalau yang warna ini. Beranilah, warna setengah hijau, setengah tol rasin ya. Nah, jadi seperti itu, Mas. Enter dari sini. Dari atas. Oke. Jadi sekali lagi, ini gila, Mas. Gila. Ini juga gila.
Ini gue masih penasaran. Ini masa ini plat juga sih? Ini plat banget ya. Kalau yang ini sih, ini plat sih kayaknya. Apa plastik tebel ya? Gak tau lah. Karena belum ada presentasi dari Suzuki mengenai akses ini. Bisa kalau sama nanya tentang lain-lainnya, ini dia nih. Ya. Jadi bobotnya hanya 106 kg, teman-teman. Berat 160. Wheelbase-nya 1260 ya mm. Engine 124. Dan satu silinder pastinya. SUAC, electric kick, full injection, CVT, teleskopik, bannya ukuran segini dan harganya 25,5 juta di Jakarta, Mas. Ya, jadi sampean tercerahkan ya dengan setelah kita share sampai tentang ini. Dari samping ini juga enak dilihat, Cak. Yang kurang enak pada saat kita di atasnya aja, lebar banget deh kepalanya. Oke, dari sini, dari bodinya, dari sini. Kalau kualitas sudahlah, nggak usah nanya sih, Cak. Suzuki soalnya tahu sendiri ya. Secara material selalu di atas rata-rata ya dari pengalaman IWB ya. Cak, yang cakep lagi ini, Cak. Nah, spionnya, Cak. Spionnya pun dia bulat dan ada kayak karet bagian tepi-tepiannya ya. Nah, ini bagian belnya juga gede. Standarnya ini ya belnya, Cak. Dia kayak dari belakang tuh kayak menjulang dia mungkin itu. Nah, ya kan, menjulang tinggi. Ya, teman-teman. Jadi gitu kira-kira Kang Mas ya. Piye mas sampean? Ganteng gak mas sampean? Ya, itulah generasi terbaru Matic dari Suzuki, yakni Suzuki Access 125 yang sudah kita beberkan buat sampean semuanya. Tentu saja ini adalah sebuah challenge yang besar bagi Suzuki mengingat harga tersebut nongkrong beberapa motor tangguh seperti Vario 125, Lexi, dan juga Grand Vilano yang sama-sama 125 cc dengan desain ala retro modern Eropa, Cak. Sekarang tinggal kita lihat bagaimana Suzuki mengingat Access ini memang memiliki kekuatan dari material yang jos gandos tenan, Cak. Bener-bener bodinya kayak tank, Mas. Keras semuanya. Jadi Kang Mas, ini adalah jawaban dari semua yang sudah WP share sama semuanya di Instagram juga udah, kemudian juga spill informasi yang pernah WP share ke Iwan Benaran, kesampaian ya dari Iwan Benaran. Makanya sama nih kalau nggak belum follow ya, belum follow Instagram Iwan Benaran, sampai follow, Cak. Soalnya banyak informasi update buat sampean semuanya. Makanya akses ini WP sudah share 2 minggu sebelumnya bahwa Suzuki akan meluncurkan akses ini ke Indonesia. Dan ternyata terbukti hari ini diluncurkan dengan harga 25,5 juta rupiah, mesin 125 cc dengan beberapa keunggulan dari kapasitas bensinnya, tangki BB maksudnya 5, sekian liter ya, cukup besar untuk BB, dan juga kalau kita lihat desainnya berbeda dibandingkan dengan desain pada umumnya ya. Semoga sampean suka ya. Kalau sampean ada pertanyaan, sampean komen aja di bawah, dan yang pasti Suzuki Indonesia sudah mendistribusikan. Kalau sampean ingin motor ini sudah bisa sampean pesan di dealer Suzuki seluruh Indonesia. Itu aja, Cak, update nomor semuanya. Seperti biasa, kalau semua suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Jual Kang Mas, sama sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segadus.